Ambiar, selamat hari Selasa Indonesia. Hari apa ini? Ini hari yang indah. Pagi ini kita matchy banget ya. Matchy apanya? Black and white and denim. Oh ya, hitam, putih, Ya. hitam, Bukan putih. maksudnya bajunya clothes. It's all about clothes. Yeah, And yeah, this is today I'm happy You happy? Why you feel so happy? because Mami Dewi Persik memberikan rezekiku pada pagi hari ini. Jadi Terima kasih. hari ini nggak masuk lagi izin Iya. menghibur masyarakat di Betul. Palembang, di Sumatera Selatan. Sukses ya sayang. Sukses Mami, aku di chat 12:05 pagi. Apa katanya? Marcel, siapkah kamu menjadi co-host pagi Ambiar? Yo, Aku jawab dengan lantang, kosong. kosong loh kalau pagi-pagi. Ya nggak apa-apa kosong, yang penting Kosong memang. otak nggak boleh kosong. Karena Iya, kenapa? memang. Kalau otak kosong nanti keseleo sedikit posting sesuatu di media sosial, di media sosial tuh bisa kena somasi. Oh ya? Lo tahu nggak sih kemarin ini Tapi beda. by the way lo keren banget loh. Keren banget. Tiap hari lo kemana aja baru nyadar lo. Enggak sih, kadang keren, kadang Maksud apa ya? Tapi aku baru lihat loh. Apa? Jam 7:36 ada yang cukur di studio. Gua. Iya, kalau dia Namanya orang sibuk ya. Tapi kita balik lagi sama topik kita Sobat Ambiar ya. Ini hati-hati dengan media sosial apa yang kita posting, termasuk ketika Iya, iya. kita memposting sesuatu yang bukan milik kita. Ya. Misalnya lagu milik orang lain. Iya. Kemudian kalau misalnya lagu tersebut kalimatnya diubah. Betul. Lu tahu sekarang lagu yang lagi viral apa? Aku dicuekin ya nggak apa-apa. apa lagi? Oh, yang penting Ah. Aku diciumin ya nggak Gak boleh apa-apa. ganti Nggak liriknya. boleh. Lu Nggak ganti boleh. liriknya, ntar lu ditomas. kita recycle boleh tapi recycle bin nggak boleh. Buang tempat sampah Ya dong. itu soalnya recycle Iya. beda kak. Jadi hati-hati buat Sobat Ambiar. Jadi ada dua orang penyanyi asal Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Yang kemarin ini merecycle lagunya Anissa Bahar dan juga Surni Bahar. Kemudian mengganti liriknya menjadi kalimat atau kata-kata yang tidak pantas lah ya. Wow. Dan ini membuat geram sang pemilik lagu. Baik, kita akan hadirkan langsung sang pemilik lagu. Orang perempuan cantik, ibu dan juga anak di pagi-pagi Ambiar. Dia Anissa Bahar dan juga Surni Bahar bersama kuasa hukum. Wow. Kurang apa diriku, kurang baik kepadamu, kau susah sengsara. Ya, Surni Bahar sebagai keluarga yang memang kita tahu ya lagu-lagu mereka begitu luar biasa, sering manggung juga dan akhirnya keluar lagu yang barusan di-recycle dan juga jadi viral karena kata-kata yang tidak senonoh. Tapi ini siapa suami baru nih? Bukan dong. Pengacaraku. Oh pengacara, Bang siapa namanya Bang? Bang Deren, jangan somasi saya Bang ya, saya cuma Jangan bercanda dong. ya. Bang Deren, Kak Ani dan juga Surni kami semua mengucapkan Terima kasih. Kak Ani, sebelum kita kasih tayangan buat Sobat Ambiar, apa kalimat yang bisa menggambarkan seorang Anissa Bahar ketika mendengarkan lagu tersebut yang di-recycle oleh Ica Celau dan juga Mala Agatha? Satu kalimat. Marah. Marah. Pantas untuk marah. Kata-kata yang tidak pantas. Kita akan saksikan yang satu ini. Anissa Bahar dan juga Surni Bahar, sang penyanyi lagu tersebut ya, nggak apa-apa. Pertama kali tahu lagu ini diplesetin sama Ica dan juga Mala Agatha itu tahu dari mana awalnya? Oh, ada orang kirim. Ada orang kirim Iya. di media DM sosial. gitu. Nge-DM, tapi aku pikir tadinya bukannya seperti itu ya. Aku pikir kan ini kan emang lagu udah viral kan. Sebelumnya udah viral, viralnya kan biasa kan orang pada lip sync, terus bebancian gitu kan, lucu-lucuan. Nah aku pikir kayak begitu, jadi aku bilang nggak apa-apa. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, oh mulia sekali hati Mbak Anissa. Aku nggak tahu isinya Oh itu. jadi belum dengerin, cuman dikirim, oh nggak apa-apa karena ya Iya. biasa udah banyak yang recycle juga. Ada yang ada yang Oke. bikin kayak gini nih. Terus dikirimin. Hmm. Ini Mbak Anissa ada yang bikin kayak gini. Dikirimin videonya, terus aku lihat, waduh marah aku sampai subuh nggak bisa tidur. Iya betul, ini kata-katanya sangat tidak pantas rasanya diucapkan oleh siapapun ya. Iya. Apalagi ini dipublish di media sosial tempat atau ranah publik. Kalau Surni akhirnya ketika tahu langsung hubungi Anissa Bahar juga dong pasti? Aku ditelepon duluan sama Anissa kan. Surni, lihat nggak di sosmed itu lagu kita diacak-acak katanya gitu kan. Diacak-acak? Diacak-acak. Aku pikir gimana diacak-acaknya, aku bilang coba kirim linknya, aku bilang gitu. Udah coba buka IG gitu katanya. Aku buka lah IG itu, astagfirullahaladzim sumpah aku gemeteran bang. Kita sampai pagi ya Iya ngobrol. sampai pagi, aku tuh gemeteran saking emosinya. Kok bisa lirik
lagu itu di scramble. Iya. Ah, di scramble itu apa maksudnya? Diacak. Karena gimana ya, aku ngerasain itu kan lagu sebenarnya awalnya ide aku. Ya. Tercipta lagu itu ide aku awalnya. Terus denger lagu itu diacak-acak, diganti liriknya dengan Sebel solo. jadinya. Kayaknya kesel banget. Oke. Sumpah, terus aku bilang sama, ya Allah Mama Ani ini parah banget. Sampai anakku aja komen, Mama ini artinya apa katanya gitu. Oh, itu yang bahaya ya. Iya. Karena lagu Nggak Apa-apa ini kan semua anak kecil juga pada nyanyiin. Saking viralnya ya. Saking viralnya. Namanya Ica dan juga Mala. Mengenal kedua penyanyi ini? Enggak. Sama sekali nggak kenal? Enggak Seruni? Kalau aku pertama kenal itu ada si Mala. Karena waktu itu ada Satu salah daerah satu ya? event. Karena kebetulan aku kan orang Kediri. Mala Jawa itu Timur orang juga. Blitar. Ketemu di salah satu event. Aku lihatnya dulu juga nggak kayak gini loh. Malah kok sekarang demi popularitas kok kayak gini gitu. Aduh. Oke, dan akhirnya seorang Anissa Bahar dan juga Seruni membawa pengacaranya, kemudian juga melaporkan kedua nama tersebut yang kabarnya sudah memberikan teguran dan juga peringatan 3 kali 24 jam ya. Kita mau lihat dulu yang satu ini. Oke, kita punya sebuah postingan dari seorang Anissa Bahar. Anissa Bahar underscore Bahar underscore new. Tolong ya, saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Hubungi saya tidak terima cara Anda. Kak Ani ini 3 kali. Kalau nggak Oke. gini, ini nggak pantas dan tidak mendidik kata-katanya. Kak Ani ini 3 kali 24 jam udah lewat waktunya. Udah lewat. Ada tanggapan dari mereka? Nggak ada. Sama sekali. Nggak menghubungi Kak Ani juga nggak? Belum, mungkin apa ya, harusnya kan bisa menghubungi melalui Manajemen mungkin. apa enggak DM kayak gitu kan. Ini sama sekali nggak ada ya? Oke, Bang sebagai kuasa hukum langkah apa yang dilakukan pertama-tama seperti biasa somasi pasti sudah ya? Belum, Oh somasi belum? baru hari ini. Baru hari Nah, ini. kita baru taken kuasa. Aku baru taken kontrak kemarin, baru oke. puasanya kemarin. Jadi hari ini kita akan kirimkan somasinya. Mhm. Jadi dugaan mereka melanggar 2 undang-undang ya. Masalah apa aja Bang? Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang ITE. Hak cipta dan juga ITE. Oke, kalau ITE-nya ITE-nya dia masuk pasal 27 ayat 1 junto pasal 45. tentang Penyebaran informasi elektronik dan asusila. Oke, ada asusilanya ya. Ya, dengan kata-katanya itu Mas, semuanya berhubungan dengan asusila. Tidak selama asusila itu bukan berarti perbuatan fisik aja ya. Betul. Ya. Ya. Itu bukan hanya porno aksi tapi pornografi pun yang tertulis, yang terucap pun masuk ke dalamnya ya. Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun. 4 tahun. Oke, 4 sampai dengan 6 tahun. Kak Ani kan ini sudah menjadi viral sekali kasusnya, bukan hanya lagunya, tapi juga apa yang dinyanyikan Ica dan juga Mala Agatha dengan mengganti liriknya. Belum ada tanggapan sama sekali dari mereka, tapi sempat lihat nggak mereka pernah klarifikasi juga di media sosial, tayangannya juga naik. Itu klarifikasi video yang lama. Lagu bukan lagu apa. ini, lagu Iclik Cinta kalau nggak salah, yang mereka syuting di depan makam Bung Karno. Oh oke, berarti Judulnya bukan... Iclik Cinta, Iclik Maaf. Cinta tuh konotat negatif juga loh. Kak Ani maaf ya, aku potong. Artinya ini bukan hanya kali pertama mereka berkasus. Iya. Oke, kita mau kasih lihat ada yang kami anggap ini, kami kira adalah klarifikasi terkait dengan kasusnya Ica dan juga Mala yang menyanyikan lagunya Anissa dan juga Seruni. Ternyata bukan, tapi kita mau lihat klarifikasinya terlebih dahulu ya. Lalu ada 2 klarifikasi ya. Klarifikasi video ini bukan dengan nggak apa-apa ini. Oke, yang pertama itu tadi yang sudah disampaikan lagu yang mereka nyanyikan, lagi-lagi lagu yang tidak senonoh mereka nyanyikan di depan Museum Bung Karno ya. Iya. Dan itu pun pernah mendapatkan somasi, itu klarifikasinya. Iya. Oh yang kedua pun juga bukan klarifikasi lagu nggak apa-apa? Bukan. Oh, oke. Sama sekali tidak ada klarifikasi, Nggak ada. sama sekali tidak ada komunikasi. Nggak ada. Oke, Kak Ani juga sama-sama penyanyi ya. Artinya kita juga tahu perjuangan Anissa Bahar udah puluhan tahun lah ya. Dibandingkan dengan mereka, tidak mengecilkan arti mereka perjuangannya. Tapi kan mereka kayak baru setahun 2 tahun ya, juniornya Kak Ani lah. Kak Ani ngeliatnya gimana sih ada penyanyi baru mengcover lagu orang. Kita ngomongin cover lagu dulu deh, ada permisinya terlebih dahulu nggak? Iya. Nggak ada, justru kalau ada permisinya kita nggak kaget ya. Iya. Karena nggak ada permisinya jadi kita kaget. Dan juga lebih kaget lagi dengan kata-katanya yang nggak sesuai. Kalaupun dipermisikan tidak begitu juga kata-katanya. Betul, ini penciptanya siapa namanya? Eko Bahar. Oke, nah ke Mas Eko Bahar sendiri ada yang disampaikan dari mereka izin misalnya. Nggak ada. Dan itu Tapi aku penasaran. lagu sudah dibeli. Itu lagu udah hak milik aku sepenuhnya. Oke. Tuh. Jadi Jadi kan aku penasaran. Kamu kan nggak dapat DM nih dari dia,
Tapi apakah kamu ngelihat dia balas komentar netizen ketika 3 kali 24 jam itu? Enggak tahu Nggak aku. ada sama- Coba kalau kamu scroll kali ya. Loh kok netizen dibales, kok DM aku nggak dibales gitu kali ya. Mungkin ya sebagai netizen. Ani sempet DM? Aku yang DM. Seruni sempet DM? DM. Karena aku bilang waktu dapat info itu dari Mama Ani, aku saking gregetan kan aku DM si Mala Agatha. Beb, ini siapa yang nyuruh kamu? Aku bilang gitu kan. Terus ada izin apa belum? Aku bilang. Terus tolong yang produserin kamu kontak aku segera, aku bilang itu. Terus boleh Kak, ini aku kasih nomornya. Tapi Oh, aku ada. udah. Dibales? Iya dibales. Terus aku screenshot, aku kasih Mama Ani. Aha. Terus dia bilang, aku udah izin Bang Jul. Bang Jul tuh siapa? Siapa itu, Bang? Kakakku. Oh oke Bang Jul. Bang Jul, oke. Terus aku bilang sama Mama Ani kan, Mama Ani kok Bang Jul? Aku bilang, Salah dia, salah orang. Jul nggak ada kaitannya sama lagu nggak apa-apa. Kan karena aku tahu sejarahnya ini. Tapi sempet nanya ke Bang Jul nggak? Iya, sempet aku WA, langsung Bang Jul telepon aku. Apa katanya? Gitu. Garo aku. Nggak ada, maksudnya emang nggak ada terima apapun. Nggak ada, kan. ya. Mama Ani pun juga bilang, aku bilang sama Mama Ani gini, kok Mala Agatha bilangnya Bang Jul ini nggak ada kaitannya sama Bang Jul, ini salah orang ini kali. Mungkin Eko Bahar dikira Bang Jul kali, aku bilang. Oke, nah ada komunikasi sama Mas Eko-nya nggak atau Bang Eko Nggak untuk ada. terkait lagu ini walaupun Nggak sudah ada. dibeli lagunya ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, cuman Oke. aku pernah tanya juga sama Kak Eko, emang dia udah pernah izin? Nggak ada. Bahkan Nggak sebagai ada pencipta lagu pun Bang Nggak Eko ada. bilang tidak ada komunikasi apapun dengan mereka. Kita mau kasih lihat ini netizen juga geram banget ya sama apa yang dilakukan oleh Ica dan juga Mala. Lo nggak nyanyi lebih nggak apa-apa? Ica Celo _ real. Merusak karya orang aja mau viral nggak gitu-gitu juga katanya. Di cover nggak apa-apa tapi jangan diganti-ganti lah liriknya. Apalagi kayak gitu liriknya. Ada lagi? Saya sebagai musisi sangat malu mendengar lirik lagu yang saya rasa terlalu tidak beretika. Kok bisa ya diganti lirik begitu? Yang penting viral. Emot ketawa sambil nangis. Lu mah ngomporin banget, Sel. Ya tapi bagus ini. Sosok gitu bagus. Ngomporin, tapi emang panas ngelihatnya sih. Iya. Dengernya juga kalimatnya nggak pantas banget. Cuman kan kita tahu ada beberapa netizen juga yang meminta Seruni dan juga Anissa Bahar untuk tidak membuka pintu maaf buat Ica Celo dan juga Mala Agatha. Tanggapannya? Banyak sih DM kayak gitu, Iya, cuman banyak. aku kembalikan lagi ke Mama Ani kan, karena lagu itu udah diserahkan sama Mama Ani gitu kan. Aku cuman bilang sama para netizen, biar diurusin sama Anissa, aku bilang gitu. Oke, Kak Ani gimana? Aku mau kasih efek jerah sih. Artinya Rahasia ya, Bang. akan maju terus maksudnya? Itu Yes. asumsi kami. Ya. Akan maju terus. Bang, kalau gitu misal ini somasi tidak ada jawaban, berarti langsung laporkan kan? Akan melaporkan di mana, di Jawa Timur kah atau di Jakarta? Kalau TKP-nya 2 wilayah kita lapor di Baris Krim aja. Yang artinya mereka harus bolak-balik ke Jakarta kalau mereka tidak membuka jalur. Iyalah, masa kita yang bolak-balik sana? Primum berarti maksudnya ya. Oke. Berarti dengan dia membuat lagu tidak senono, Kakak Ani bilang, nono. Nono ya baby ya. Nono. Kak Ani tadi sempat cerita baru saja tadi malam menandatangani surat kuasa untuk sang kuasa hukum. Kita mulai dengan satu Iya. ini ya. Oke, akhirnya abang yang dipilih sama Anissa Bahar ya, diberikan kuasa hukumnya. Abang pernah sebelumnya menyelesaikan masalah hukum antara selebriti, pernah nggak sih? Kalau saya sih pernah ya. Kalau Ini ya, ini. Sebelumnya klien abang siapa bang? Kalau artis maaf kalau boleh tahu. Dulu pernah Vicky Prasetyo, Oh Vicky Prasetyo. Oke, Lalu. bintang tamu kita berikutnya Iya, dong. bentar lagi. Yang kasus apa Vicky Prasetyo? perceraian dengan Angel Elga. Oh, itu saya nge-MC. Masa? Iya, ya cuma berapa bulan pernikahannya. Lah, Bapak yang MC? Cerai dari di saya. Oh, Pak RT-nya. lumayan. Oke. Lalu Okan Cornelius bercerai dengan Lisa Chi. Lalu ada masalah pidananya. Oke, Bang, tapi ini kan kasusnya agak unik ya Bang ya, tentang karya yang akhirnya diplesetkan Bang. Ya masuknya kan ke cybercrime. Kak Ani dari Mungkin dalam konteks selebritinya unik, tapi saya sudah biasa menanganinya. Oke. Kemudian apa ada nama-nama lain yang mungkin bisa dijerat dari apa yang mereka lakukan? Ya untuk sekarang sih itu 2 aja, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Dan hanya 2 orang itu saja, orang-orang di belakangnya?
Ya, kita mulai dengan 2. Nanti kan ada pengembangannya. Oke, jadi sementara baru Ica, Cello dan juga Mala Agatha ya. Kak Ani dan juga Suruni kan pasti banyak mengenal musisi dari Jawa Timur ya. Ada yang bilang bahwa mereka ini awalnya sebagai dansernya Sound Horek ya. Iya. Suruni tahu berita itu? Aku dikirimin orang aku. Iya, goyang apa? Gedruk. Gedruk, iya. Yang di atas truk. Bukan yang jalan. Yang di jalan-jalanan. Iya, kayak ngamen jaranan juga, gitu ngamen. loh. Iya, ngamen. Apa julukannya itu goyang gedruk. Oke. Itu dari awal mulanya mereka ya. Iya, Sound Horek. Dan di Jawa Timur juga yang kabarnya melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Ada beberapa ormas ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar itu. Oke, itu ada ormas yang melaporkan bukan hanya 2 nama Bang. Tadi ada Ica Cello, Mala Agatha dan tim kreatifnya. Kalau mereka melaporkan tiga pihak itu ya. Produksinya juga nggak? Iya, Produksi. Karena ada Itu kan sudah sebenarnya ada 3 orang ya penyanyinya. Oh, Ada berapa orang? 3 orang. Cuma Wow. kenapa yang 2 yang selalu aku nggak tahu ya penyanyi ada berapa. Cuma Tiga, dibilang, tiga. ya katanya ada 3. Tiga Kata sebenarnya. netizen ada 3. Cuman yang dominan, ganti lirik sebelumnya itu 2 ini. Oke, jadi di video klip itu sebetulnya ada 3 penyanyi. Ada 3 penyanyi. Karena aku lihat ini kalau viral ini cuma 2 penyanyi ini aja. Iya. Satu lagi siapa? DJ siapa gitu nggak DJ kenal. Zu. Oke, DJ-nya ini tidak akan dilaporkan sama Kak Ani. Semuanya harusnya sih. Cuma nanti kan ada rangkaiannya ya, Bang. wow. Oke. Alirannya, ada perkembangannya. Kak Ani tahu bahwa ada ormas yang melaporkan nama-nama ini ke pihak polisi di Ada Jawa yang Timur? kirim ke aku juga kirim ke Abang. Nah, ormas ini ada komunikasi sama Kak Ani nggak? Ada DM sih, ada DM. Cuma aku di sini nggak mau ikut campur dalam hal mereka ya. Jadi di sini aku udah menunjuk pengacara, udah kasih surat kuasa dan aku semuanya sudah aku serahkan kepada pengacaraku. Jadi saya nggak mau dicampur adukan dengan mereka, takutnya nanti malah rancu. Beda pelaporan ya? Beda. Oke, Bang, ini kan misalnya Kak Anissa Bahar dan juga Suruni jadi melaporkan mereka ke Bareskrim di Jakarta, artinya akan ada 2 pelaporan. Yang satu di Jawa Timur, satu di Bareskrim, betul ya? Satu aja. Akhirnya akan jadi satu atau gimana? Enggak, kita lapor di Bareskrim aja. Oke, Jakarta karena aja. 2 pelaporan maksud saya. Ini kalau misalnya ada 2 pelaporan gitu gimana, Bang? Dengan yang mereka itu, Bang. Dengan yang ormas tadi? Oh gini, mereka melaporkan atas nama mereka. Ya bisa saya pastikan kan tidak ada kuasa dari Anissa Bahar. untuk kepada mereka untuk buat laporan. Itu satu ya. Dan mereka buat di Jawa Timur. Ini kita buat kan mewakili Anissa. Dan terkait dengan cybercrime kalau kita buat itu tidak bisa diwakili, harus korbannya langsung. Oh, oke. Gitu. Baik, jadi ada 2 kasus atau 2 pelaporan yang berbeda, tapi yang mana yang akan maju atau diperiksa terlebih dahulu? Ya pasti ini. Karena kan ini korbannya yang kirimnya saya. langsung, gitu. Oke, baik. Sekarang kalau dibilang di sana ya saya nggak mau bilang di mana, notabene-nya apa kan gitu. Kalau masalah tersinggung kan ya jangan sampai nanti di setiap provinsi ada yang buat laporan, pusing juga kita kan. Jadi this is the victim, report will be here. Oke. Kak Ani dan juga Suruni yang sebetulnya angkat bicara bukan hanya ormas pun juga netizen tapi juga ada anggota DPR. Kita masih lihat. Wow. Tak hanya dipolisikan, anggota DPR juga kecam dancer Sound Horek yang sering menyanyikan lagu tidak senonoh. Wow. Ibu Atalia ya, Ibu Cinta juga sempat memposting di Instagramnya. Terima kasih sebagai bentuk kepedulian Ibu Atalia, Ibu Cinta. Tanggapannya gimana, Kak? Seneng banget, aku seneng banget dapat support dari masyarakat bahkan seluruh Indonesia ya karena biar bagaimana kenapa saya angkat juga kasus ini untuk memilih pengacara Bang Daren karena ini menurut saya sangat merugikan bukan cuma saya tapi juga masyarakat Indonesia dan generasi muda. Karena lagu aku ini viral banget, anak-anak kecil nyanyi. Tapi juga untuk menyelamatkan industri dangdut Indonesia Benar, lah ya, benar itu bahwa juga. dangdut itu tuh tidak boleh senonoh. Ya, Stigmanya tidak boleh negatif. Stigmanya nggak boleh negatif. Harus edukatif. Iya. Betul. Pertanyaanku, 3 kali 24 jam tidak ada niat baik. Nah ketika sudah melaporkan tapi tidak ada respon dari mereka, apakah akan dijemput langsung? Enggak dong, kan kita ada pengacara kan kasih kirim somasi. Dari Oh Nah, salah kita akan laporan. kirim somasi dulu. somasi dulu. Kita lihat apa respon. Kalau nggak muncul, Kalau tidak datang Saya dan akan tidak somasi 2 persuasi, kali. Saya akan somasi 2 kali. 2 kali somasi. Ya, kita lihat responnya. Kalau nggak ada baru kita laporin. Oke. Artinya kan ini
masih memberikan kesempatan untuk komunikasi. Somasi itu kan jalur komunikasi ya. Seru nih, apa yang ingin disampaikan? Silakan untuk Ica dan juga Mala. Dia kan sumbu pendek nih. Silakan disuruh nih. Sumbu pendek. Wah gitu. Emosi doang kalau lihat mereka itu. Karena biar bagaimanapun kan kita itu sama-sama penyanyi. Ya. Jangan sampai gara-gara kelakuan mereka semua penyanyi dangdut tuh dicap Image-nya yang jadi sama. Apa yang mau disampaikan? Betul. Silakan Seruni. Pokoknya buat Ica dan Mala jadilah penyanyi yang benar, yang elok, yang menyajikan sesuatu yang berkualitas. Jangan merugikan semua penyanyi dangdut gara-gara kelakuan kalian. Semua penyanyi dicap image-nya nggak bagus, itu aja. Oke, Kak Ani silakan melengkapi. Iya, jangan menghalalkan segala cara untuk popularitas. Tobat. Ya, kembali saat lagi tapi bagi-bagi ambiar. Celah-celah yang tak kunjung datang, meranti-ranti cahayamu menonton ambiar geger. Aku lagi happy banget. Kenapa? Masa kalau aku lagi live jualan tas, Kak Ani beli. Aku lihat. Karena customernya artis besar. Harga tasnya berapa? Ya gitu deh, harga UMKM. Tapi bagus. Bagus sih ya. Bagus. Tapi jujur ya, nih for your information. Ya, apa Sebelum tuh? dia happy, dia sedih. Kenapa sedih? Karena jujur Marcel, Lu jangan terlalu belak-belak. boleh nggak sih aku cerita? Gak usah. Belak-belakan. Sebentar aja. Gak usah lupa itu lupa, Sel. Oh nggak tadi pas waktu berasin tadi nih, Teh Ani ya kan, terus dia bilang, jujur ya Sel, Apa? FYP ku tuh fashion, lipstick, kenapa bahasnya gosip terus sih? Lu kan kerja, lo harus cari tahu dong. Masuk lu tahu nggak yang satu ini, bintang tamu kita berikut ini, seorang gladiator. Siapa lagi kalau bukan Vicky Prasetyo? Ada seorang perempuan namanya Vista Angela atau biasa dipanggil Fang Fang. Dia mengaku bahwa dia dinikahi siri oleh Vicky Prasetyo. Oke. Kemudian sudah hamil dan juga dia merasa ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo. Wow, Nah, Fang, Iya, namanya itu salon gue kali. Bukan, namanya Ada salon Fang. Fang di Cawang. itu kamu. Bukan. Oke, kita akan hadirkan dan kita minta klarifikasinya di Pagi-Pagi Ambiar bersama dengan sang mama. Ini dia Vicky Prasetyo dan juga Mama Emma. Emang. Yeay. Selamat pagi Mama Emma. Silakan Mama. Silakan Mama Emma. Gimana Gladiator, di sini? apa kalimat yang ingin disampaikan pagi Mama, hari sini ini dulu, sebagai Ma. penyemangat? Mama. Oke, saya lagi butuh semangat. Lagi butuh semangat, kenapa tumben Ya nggak banget? apa-apa. Nggak, kalimatnya adalah ya kita nggak bisa menerka apa yang terjadi esok dan akan datang. Di saat kau dihakimi oleh seseorang, akan ada suatu yang indah di nantinya. Dia bukan seseorang, istri siri lu. General. Oh, general ya. Lagian nikahnya Maksudnya gimana sih? Pak Vicky dan juga Mama kami ucapkan terima kasih. Ini Fang Fang mengaku dinikahi oleh Vicky Prasetyo ya. Kita mau lihat dulu seperti apa pengakuan dari Fang Fang atau Vista Angel. Harus dibahas nih kayaknya ya. Iya. Oke, yang pertama deh. Kita mulai dari pengakuan Fang Fang namanya ya. Dinikahi siri oleh Vicky Prasetyo, betul. Berarti Vicky tahu video ini. belakangan ini aja. Perasaannya Vicky melihat video ini? Apa ya, kalau aku nggak paham juga ya. Yang pertama, nggak ada komunikasi yang nggak terjalin gitu loh. Sama beliau? Iya, minta baik-baik apapun gitu, video call, kamu lagi apa, baru bangun, aku baru ini gitu. Terus bilang nanti aku mau lahiran di Semarang ya, kan tinggalnya di Pati. Berarti benar dia adalah istrinya Vicky? Bener. Vicky, nikahnya kapan? Nikah sirinya? Waktu berapa ini lalu lah, sebelumnya lah. Di Berapa Kudus, lalu? Yang di Kudus lah. Bulan apa itu? Bukan Kudus ya, berapa lalu? Iya. Berapa waktu yang lalu? Lupa, aku lupa. Kok bisa lupa sih orang? Nikah kan hari yang penting loh, Vicky. Iya. Ini aku lanjutin dulu ya. Boleh, Oke. boleh, Maksudnya boleh, aku boleh. komunikasi dulu, komunikasi baik. Nah terus nggak ada sih, berapa hari yang lalu tuh masih juga ya video call gitu loh. Terus tiba-tiba pembukaan satu tuh harusnya ke rumah sakit telepon suaminya, bukan roadshow podcast gitu loh maksudku atau apapun. Udah pembukaan satu. Iya, kan dia bilang, aku udah pembukaan satu, tapi maksudnya pembukaan satu itu ke rumah sakit gitu loh. Pembukaan satu 3 hari yang lalu. Iya, Sekarang udah melahirkan apa belum? nggak tahu, maksudnya dia ada di Jakarta kan kemarin kan. Oke.
Pembukaan satu tuh maksudku, ini aku clear ya, maksudnya nggak ini juga lah, nggak penting juga bagi aku validasi sosial atau eksistensi lah, terserah lah mau apapun lah. Cuma maksudnya kita itu nggak ada komunikasi yang konflik, yang bermasalah, yang perang, yang apa gitu loh. Ya baik-baik aja, waduh habis video callan, habis sempet juga kirimin aku mau makan ini, oh ya udah aku minta uang sekian, iya aku transferin. 3 hari sebelum tiba-tiba lah rame di podcast aku dikasih tahu sama adekku kan gitu loh. Kak kok ini banyak banget media pada aku minta konfirmasi soal siapa sih ini Pang gini gitu. Vicky terakhir ketemu sama Fang kapan? Waktu di Semarang sih waktu itu. Itu kapan? Kapan itu? Ya masih ada 2 mingguan yang lalu lah. Oh 2 minggu. Oh, 2 masih minggu ketemu. yang lalu masih ketemu? Masih ketemu, masih nggak ada masalah semua. Oke. Orang anak yang dari yang lain juga ya sayang ini ulang tahun gitu, anak dia yang di sebelumnya. Ya udah kamu makan aja, ajak mama. Nggak ada sih, nggak ada konflik. Aku paling nggak seneng juga. Ya maksudnya dalam kondisi hamil atau apa. Mungkin ya evaluasi aku mungkin perhatiannya yang kurang mungkin ya. Tapi kan dia udah tahu juga. Maksudku aku punya kehidupan lain juga dengan anak-anak aku yang super banyak banget gitu loh. Mau sekolah, yang satu Perhatian daftar, yang kurang satu. seperti apa Vicky maksudnya? Ya mungkin ya namanya mau lahiran, kamu apa, Maunya yuk bersama. kesana. Padahal aku nggak apa ya, sering juga kayak ajak dia periksa, sering. Kalau ke Jakarta ya periksa udah berapa ya gitu. Orang aku pengen banget kan punya anak kan. Oke, sama dia. kalau dia ke Jakarta, tapi Vicky nggak pernah mencoba ke Kudus untuk ketemu atau memberikan perhatian. Kan maksudnya punya anak, kita tahu Vicky punya anak 8 ya? Sorry. Yes, ini yang 9. Ini yang ke-9. Tapi kan tidak mengurangi tanggung jawab kepada Fang yang merupakan calon ibunya dari Vicky. Enggak ya? Ini kita mau lihat juga komunikasi Vicky sama Fang. Sayang, besok kira-kira mau kasih aku berapa? Aku mau check out dulu soalnya tanggal 10 hari aku takut kalau nggak nyampe barangnya. Karena kalau beli langsung nggak semua. Ini dari Sembarang Fang ya? berarti ya? Barangnya. Ini dari kamu berarti aku ke Semarang ya besok sayang, sekalian persiapan di sana, lahiran. Nanti sekalian tinggal di mana? Di Gimon apa di mana? Enggak, itu masih panjang percakapan. Panjang. Tapi John, sorry. Ini dia. Ada lagi nih. Fang. Ini awal perkenalan ya. Oke, Mei. Bukan. Ini Atau- yang ini mungkin. Apa? Oke. Kapan gantian aku yang ajak jalan-jalan sayang? Ya sayang. Lain waktu gantian ya sayang yang ajak. Oke ya sayang, terus kata dia adalah makasih sayang sekali-sekali istrinya yang di sini juga diajak jalan-jalan ya. Jangan istrinya yang di sana terus yang diajak jalan-jalan. Aku habis terima telepon dari leader aku habis mandi mau bobo. Oke, saya akan minta perhatian itu. Ya. Bacanya bisa jadi konflik. Emang kompor banget. Gak Tapi kan begitu memang dong. seperti itu nadanya Jo. Kangen juga gue jadi host lah. Bentar, kita balik lagi sama Fang ya. Kenalnya di mana sih? Waktu itu aku lagi di Pati. Di Pati. Mau Ngapain, bikin- John? Mau bikin konser di Pati. Oh, konser. Waktu itu. Bertugas. Sama akhirnya jadi ya inilah permasalahan di Pati lah. Nah waktu aku di Pati tiba-tiba aku di DM orang. Oke. Gitu, apa ya, halo Mas Vicky gitu-gitu, ini aku yang jogging tadi, gini aku masih belum siapa gitu. Pas berapa hari ya udah aku jawab gitu. Maksudnya Oh, dia DM duluan. iya, DM. Terus? Terus aku jawab kan, gitu. Betul, John. Terus aku lihat, waduh, maksudnya speknya tuh yang aku suka gitu loh. Speknya. Iya. Jangan bilang AC spek, kali pesannya lu, gimana, AC. jangan bilang spek dong. Kan itu kan bahasa tongkrongan kita. Iya. Oh iya kan kira-kira AC Punya pendingin. kriteria lah gitu. Oke, ini kita kasih lihat yang paling atas itu DM pertamanya Fang yang hubungi Vicky lebih dahulu. Hai Mas Vicky, aku tadi yang jogging di alun-alun Pati. Ini tanggal 10 Juni 2025 ya. Oh Vicky cuma balas emot doang. Terus abis itu dia balas kamu tinggal di dekat situ. Abis itu scroll dulu kan nih John. Baru balas itu ya. Hahaha, iya tiap hari jogging di situ. Anyway, ada acara apa ke Pati, Mas? Buat konser HUT Pati. Wow, kapan? Ini masih di Pati. Wow, abis itu di Pati. Abis itu kita party. Vicky tadi bilang bahwa Vicky juga komunikasi sama Fang baik, termasuk dia suka ngabarin. Tadi Vicky ada kalimat anak dari pernikahan Fang sebelumnya. Dia berarti sudah pernah menikah. Udah pernah menikah. Oke, Terus ketika dia- punya 2 anak. Dua. Dua. Ketika dia komunikasi awal sama Vicky, dia sudah single atau masih ada pasangan? Belum sampai ke sana. Dianya?
Mas. Oh dianya udah selesai. Sudah pisah? Udah pisah lama gitu. Oke. Mama Emma, Ya, Mama kan sebagai orang tuanya Vicky pasti tahu lah kabar anaknya mau nikah. Tahu tuh waktu kemarin. Kalau kabar mau nikahnya nggak tahu, tapi waktu pendekatannya pernah lihat. Kabar nikahnya nggak tahu. Nggak tahu. Mama hadir saat pernikahan? Enggak. Kenapa nggak hadir Mama? Ya ibunya Pang-Pang, bapaknya, terus yang lainnya hadir. Cuma kalau aku kan ya apa ya, Selalu sendiri. sendiri aja lah gitu loh, nggak usah ngelibatin yang lain-lain. Kalau karir John. Ya maksudnya kalau terjadi apa-apa juga kayak seperti ini kan maksudnya udah hadapin aja sendiri toh. Tapi ini bukannya bukan sikap kita, gitu loh. bukannya penting restu dari orang tua. Ya beda lah ya kalau di bawah hukum nanti panjang ya perdebatan kita ya kalau di bawah hukum agama ya karena kan menikahi seseorang yang bukan gadis juga gitu jadi panjang lah gitu ya udah kita sama-sama cuma aku bilang ya udah nanti kalau lahiran aku bawa semua keluarga aku ke sana gitu. Iya. Kok kalau lahiran doang? Ya kan perkenalan pertama itu juga masuk ke dalam keluarga juga nggak gampang anak-anak juga kayak sekarang kan akhirnya udah jadi besar-besar tahu juga. gitu loh. Emang tadinya nggak mau ngasih tahu? Ya maksudnya ntar aja pas sudah lahir ada momen yang tepat gitu. Udah lucu-lucu ada bayinya gitu. Oke. Karena agak repot kalau lagi jogging ngajak Mama Emma ya. Kenapa emang? Lagi jogging lari-lari kan takut. Bukan, nggak begitu. Mama pernah ketemu, tapi sudah ketemu sama Pang-Pang? Sering, Oh sering? sering. Oke. Menurut Mama Pang-Pang menantu yang seperti apa? Kalau saya kan nggak ikut campur urusan seperti apanya. Bila mana Vicky-nya suka sama siapapun, saya juga suka dan sayang. Oke, Mama terakhir ketemu sama Pang-Pang kapan? Sering ketemu sih, sering ketemu kan kalau di kopi itu kan selalu ada dia dan teman-teman yang lain semua berbarengan seperti itu. Di Jakarta atau di Kudus? Di Kudus, di Jakarta, di Semarang sering. Artinya hubungannya baik ya? Baik, tanya aja orangnya. Kenal Mama Emang nggak kenal, baik. Vicky juga kemarin sempat posting, aku sempat lihat nih postingan Vicky Prasetyo ya, karena memang dugaannya ditelantarkan ya Vicky ya. Iya. Vicky akhirnya membalas dugaan tersebut dengan bukti transferan. Ya, sebenarnya males klarifikasi apapun berita-berita sejauh ini. Tapi yang aneh komunikasi baik-baik saja dan besar atau kecil selalu kirim nafkah dan video call baik-baik. Tiba-tiba menangis-nangis dan ditelantarkan. Oke, dari postingannya Vicky Prasetyo, dia mengatakan dari awal kamu sudah tahu saya punya anak-anak banyak dan masih menjalani hubungan baik dengan ibu-ibunya. Gak akan kamu bisa menyingkirkan mereka. Karena sebelum saya bersama kamu, mereka sudah ada terlebih dahulu. Orang kedua dan ketiga tidak akan pernah jadi pertama. Bedanya mereka mengeluarkan air mata untuk ketulusan dan doa, bukan sandiwara mencari perhatian popularitas semata. Oh wow. Dan ada screenshot transferan dari Vicky dan ini adalah membuktikan bahwa dia tidak menelantarkan. Katanya adalah komunikasi mana yang tidak bisa dihubungi. Ini adalah komunikasi terakhir kita. Tiba-tiba menangis-nangis ditelantarkan. Jujur sayang banget. Hanya demi popularitas jadi seperti ini. Maksudnya demi popularitas seperti apa? Nah, dia kan sering ngomong, aku pengen jadi food vlogger, aku pengen ini gitu loh. Kata aku, ya udah tenang dulu. Aku kan juga nggak tahu ya orang DM itu misinya apa kan. Aku pikir ya udahlah namanya wanita maksudnya maaf ya di daerah dan lain-lain. Aku pikir juga nggak tersentuh juga tentang entertain. Ya aku nggak mengubur mimpi dia mau jadi artis ya. Cuma maksudku dalam kondisi dia lagi hamil besar, udah fokus aja dulu. Toh kalau anaknya udah lahir, toh kita juga, ini kan belakangan berita headline-nya apa ya, menghamili gitu loh. Maksud kita kan suami istri juga gitu loh. Oke. Jadi ini jujur deh, maksud aku apa ya, ya aku nggak mengubur mimpi dia kalau mau jadi public figure pun setelah ini, terserah gitu loh. Cuma nggak pas aja kamu menceritakan keburukan orang yang masih memberikan kamu makan gitu loh. Nafkah. Saya masih nafkahin ibunya. Wallahi demi Tuhan saya sebagai seorang muslim saya bersaksi. Saya nggak membenarkan semua mungkin tingkah laku saya ada yang salah. Ya, tapi untuk memberikan nafkah dan tanggung jawab itu ya memang tanggung jawab seorang laki-laki kan nggak pantas akhirnya. Saya nge-share transferan begitu banyak puluhan transferan gitu loh. Oke. Kan ya udah nafkah aja gitu loh. Kenapa jadi masalah gitu loh. Maksudku sekali lagi aku nggak menghalangi juga orang ya dia punya mimpi untuk terkenal atau apapun. Cuma di situasi yang sekarang hamil tinggal lahiran menghitung hari, udah fokus dulu buat keselamatan dia, keselamatan bayinya. Waktu dia pembukaan 1, aku juga nggak paham ya wanita kok bisa pembukaan 1 bisa
roadshow podcast dan media gitu loh maksudku. Mungkin sesuai lagu kali ya, Jo. Apa tuh? 1 atau 2 pilih RS atau podcast. Gitu. Vicky, kita menyimpulkan apa Vicky itu maksudnya berpikir bahwa dia ini pansos untuk mendapatkan popularitas. Saya suami, nggak ada lah istilah pansos istri dan suami. Cuma belum tepat aja gitu loh. Saya sering dukung juga kok banyak teman-teman maaf ya pekerja seni yang kalau mungkin lagi nggak ada kegiatan saya ajak juga, nggak sedikit juga lah. Saya support juga, ayo gitu loh. Tapi nggak mungkin istri suami itu nggak ada hubungan pansos-pansosan, nggak ada. Vicky sampai dengan hari ini statusnya Vicky masih suami istri? Masih. Masih ya? Tapi aku mau nanya, menurutmu ini pansos atau ada yang menunggangi? Ya aku nggak tahu ya kepentingannya apa. Cuma yang bikin bingung kayak kita bertatapan, saling sayang, iya nanti mau lahiran, iya tiba-tiba saya balik badan dia nge-twist rencana lain gitu loh. Ini tuh kayak begini. Kan Vicky Sumpah. suaminya tahu istri sendiri, kok bisa? Iya makanya waktu ke Jakarta, tiba-tiba itu saya nggak tahu. Tapi Saya Vicky pikir sempat lagi- langsung menanyakan kepada beliau kenapa ini terjadi? Enggak, kalau aku udah konfirmasi ya kita mau lahiran, dia mau milih yang kelas. Bukan dengan kasus ini yang Iya, sedang iya. viral? Aku tuh komunikasi terakhir, ya udah mau milih lahiran di mana, di Semarang aja saya nggak usah di Pati karena di Semarang ya lebih lumayan lah hospitalnya. Ya udah oke, ayo ke sana gitu loh. Terserah dia mau di mana nyamannya, mau di Pati boleh, mau di Semarang boleh. Ya udah itu komunikasi itu lagi persiapan mau lahiran. Aku udah bilang sama Mama Emma juga, Ma. Kalau mama nyiapin di Cikarang. Udah di Jakarta aja biar gampang kita ininya. keluarga Ada ya. rumah sakit Biar rekan dekat. kita, ada rumah sakit rekan kita, siapapun selalu di situ. Ada dokternya yang udah di situ lah dekat sama Mama Emma gitu loh. Maksudku kita lagi tinggal nunggu hari berita bahagia gitu loh. Aku juga pengen banget, aku udah namain anaknya. Siapa cowok? Cowok, Cowok. Spartacus Rio Prasetyo. Wah, bagus. Bagus. Serius? Spartacus. Iya dia namainnya Pahlawan. Rio kan, dia Iya. Rio-nya. Kau nggak seneng, nggak tahu dia senengnya apa Rio. Aku ya udah aku Spartacus gitu kan, Iya. aku seneng banget gladiator kan, kayak pahlawan Romawi. Iya. Udah Spartacus Rio. Yang melawan Prasetyo. 990 orang. Udah nggak segitu juga. udah dipersiapkan gitu loh. Maksudnya Tapi kita tinggal menunggu hari. Harusnya sih tanggal 17 ini lahiran ya. Lahiran. Gitu. Aku lahiran tanggal 17. Iya. Semuanya tuh nggak ada masalah. Sumpah. Oke. Tapi pertanyaan gue ya, satu aja. Apa? Lu nggak takut karir lu gara-gara ini? Enggak sih udah selesai juga. Maksudnya apa yang udah selesai? Iya maksudnya aku juga udah nggak terlalu mikirin eksistensi juga sih. Oke. Yang penting udah anak udah mau 9 udah banyak gitu kan. Bukan Iya. banyak lagi. Tapi kan banyak tanggung jawab. Ya justru makanya kalau lagi Gimana ya? sayang sabar ya. Yang ini kan lagi kuliah, yang ini sekolah, yang ini itu sabar. Mungkin ya kalau ya mungkin ini buat semua suami yang berjuang untuk istrinya Ya ya. kenapa nambah kalau gitu? Iya. Yang kita nggak pernah tahu segala sesuatu apa yang terjadi. Itu bukan solusi gitu loh. Tapi mungkin dari adiknya John, kalau kamu mendekati orang yang jogging, hati-hati dia akan lebih banyak begging. Vicky, ini ada pengakuan dari Pang, dia tuh merasa Pengen juga ya gue punchline. Cuma suasananya lagi begini. Iya, Pang ngerasanya gini loh, Vic. Dia ngerasa kayak terlalu mengemis sama suami sendiri. Kita mau lihat dulu ya. Apa yang mau ditanggapi Vicky? Ya tadi seperti bilang ya, ukuran syukur itu kita nggak pernah tahu. Yap. Dikasih sekian ratus juta, ada yang Yap. kurang. Dikasih sekian ratus ribu juga istri banyak yang bersyukur. Yap. Kan aku tidak memulai. Walaupun aku tidak menyalahkan dia dulu yang mau kenal duluan dengan Ya. mend-DM duluan dan lain-lain. Itu proses lah. Tapi kalau kehidupan dia kan udah tahu semua. Anak-anak aku banyak. Ya. Mungkin ya namanya kita usaha tuh ya kadang kalau lagi lebih kan dia nggak ceritain. Saya Iya. pernah beliin barang-barang yang lumayan. Saya pernah ajak dia liburan. Dia tinggal ngomong apa, langsung berangkat. Nggak usah nanti. Iya. Gitu. Tapi di saat Garuda. ya di saat si prianya lagi sesuatu gitu Ya. loh. Maksudnya yang dibikin kaget sama Vicky itu adalah ini siapapun perempuan yang datang ke gue seharusnya udah bisa paham gue tuh siapa, Ya. tetek bengek gue di Kan belakang. waktu dia seperti DM apa. juga, maaf ya, yang dia DM ini seorang Vicky Prasetyo gitu loh. Maksudnya apa? Lu harus punya ukuran gitu loh. Maksudnya? Ukuran tuh harus tahu gitu. Ya, kita udah pernah juga banyak Eh, gagal wow. rumah tangga Iya gitu dong. loh. Oh, bener. Maksudnya gini lah, sekarang kita udah bicara fair terbuka secara logika lah. Jangan mau sesuatu bermain gitu loh. Kalau nanti mengecewakan akhirnya nangis sendiri Iya. gitu loh.
Ini kan juga semuanya baik-baik aja. Mereka Maksudnya kalau Anda deketin Vicky Prasetyo harus siap kecewa maksudnya? Bukan, maksudnya dia kan tahu saya Harus udah siap punya anak yang keadaannya. banyak. Oh oke, keadaan. Saya masih menafkahi anak-anak saya, misal tadi tuh di ibu-ibunya yang lain. Sekarang kalau saya tinggal sama dia aja di sana, saya ninggalin 8 anak saya. Sekarang pertanyaannya, air mata wanita mana yang saya dahulukan? Iya. Air mata wanita mana yang saya dahulukan? emang yang sampai- Apakah ibu dari anak-anak saya semua yang lain? Oke, Vicky maaf, yang masih terikat pernikahan tuh berapa istri? Sekarang Iya. kondisinya, Iya. ya masih ada 2 2 itu di luar Vista atau bersama Vista 2? bersama Vista. Oke, berarti 2 ya, ada satu 2 dan perempuan. 3 dong yang sekarang. Enggak. 2 ya, ada 1 perempuan dan Vista maksudnya, ada 2 ya. Perempuan dan Nah, juga maksudnya kan yang satu tuh orangnya diem, nggak pernah ikut-ikut, nggak pernah apa gitu loh. Di berita ini pun ya udah kamu hadapinya yang tenang. Nanti kalau lahiran atau apapun, ya udah nanti anaknya kalau emang mau aku yang rawatin, yang rawatin. Nah tuh wanita seperti itu masa sih harus saya tinggalin? Nggak mungkin kan? Iya, oke. Gitu Ini kita loh. ngomongin Fang. Enggak, ini ada satu hal pentingnya Mas Rian. Kenapa? Gini, di saat kamu tahu seseorang itu sudah memiliki kehidupan sebelumnya, kamu tidak akan bisa memiliki 100% waktunya. Iya. Karena kamu udah tahu kan konsekuensinya akan seperti itu. Ini tuh permasalahan rumah tangga umum sebenarnya, cuma jadi besar aja ini. Tapi jujur ya, agak sakit ketika lu udah tanggung jawab tapi dituduh tidak tanggung jawab. Sama kayak gua. Kenapa Ketika kita lagi nongkrong ada barang hilang dituduh, ya tetap saya yang dituduh. Beda dong analoginya lu jauh Iya kan? banget. Karena analoginya dia udah tanggung jawab nih tapi dituduh tidak tanggung jawab gitu. Sel, Pulang gak sih semalam? Sel, Iya kan? jadi pengen ngelawak sih. Nggak boleh. Tahan Ini ya. kasusnya serius nih. Serius kan? Vicky, tapi mau nanya, wajar nggak istri minta duluan? Aku mau nanya aja, wajar nggak istri minta duluan? Istri lagi hamil loh. Mau minta duluan, mau dari kita, suami istri itu nggak perlu ada saling apa ya menyalahkan dalam soal nafkah. Kalau kita kasih ya kasih. Gitu loh, bahasa mentelantarkan nggak dihubungi, Iya. tidak diperhatikan, tidak diakui, gitu loh. Bukan saya menganalogikan atau comparison ini dengan permasalahan yang lain yang ada ya. Maksudnya ya udah kita masih baik. Atau kok kagetnya gini, kita masih video callan, ngatur nanti di rumah sakit mana, roomnya mana, siapa aja yang mau datang. Terus tiba-tiba preskon sama podcast sih. Oke, kita mau lihat juga ini Vicky geram dan dia posting ini juga. Slide 1 kamu yang chat duluan menaruhkan diri berkenalan dan saya balas dengan ramah. Slide kedua saya masih kirim nafkah 3 hari sebelum akhirnya nangis-nangis ditelantarkan. Setiap bulan juga saya berikan rezekinya untuk ibunya dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Sebenarnya nafkah tidak harus dipertontonkan baik, besar atau kecil. Semua ini karena situasi, karena ada air mata anak-anak saya yang harus saya jaga. Jika pembukaan 1 harusnya ditelepon suami, bukan roadshow ke podcast atau media TV. Jika mau terkenal dan terjun di industri entertainment, harus punya kemampuan juga, bukan sebatas menginjak kepala orang yang telah memberikan kamu makan. Vick, kenapa nggak? Oh ini bukti transfer. Iya. Oke, sebentar. Juni, Juli, tuh Juni 2 kali, Juni 3 kali. Oh, Juni aja udah 5 kali transfer ya? Iya. Bulan Juni ya. Bulan Juli itu yang terakhir tanggal 2 Juli ya, betul? Oke, ini bukti. Oh, banyak ya? banyak. Oke. Tapi penasaranku kenapa saldonya ditutup, John? Ya kan privasinya dia. Hah? Nggak tahu, kan 100.000 tulisannya hamba Allah gitu. Kalau Suswito Yanaka itu apa ya, ada juga dia transfer ke buat siapa. Tapi Vicky dengan kejadian ini yang sudah semakin besar karena bagaimanapun juga itu adalah istri dan anaknya Vicky. Dengan kejadian seperti ini tindakan lanjut apa yang akan Vicky lakukan? Sedih. Ya, maksudnya aku pengen banget anak itu kan. Gitu. Kenapa sih kalau mau cuma terkenal doang ya tunggu, sabar gitu loh. Aku nggak mungkin juga nggak ngevalidasi, aku udah banyak banget. Akhirnya ya udahlah, udah terjadi semua juga. Kita nggak ada yang pernah mentelantarkan dalam situasi apapun gitu. Aku pengen banget, maksudnya kayak Mama Emma juga udah aku kasih tahu pelan-pelan gitu, apalagi baru sakit kan. Jadi masuknya tuh harus pakai ritme gitu loh. Aku tunggu, ya udah berharap semua. Lalu apa yang beberapa diharapkan hari ke sama depan. Ya harusnya sih jangan ada hal apapun lagi gitu loh. Udah cukup. Kalau memang nanti mau
popularitas atau mau berkarir pun, aku udah bilang harus punya kemampuan. Kemampuannya apa, harus dilatih juga, nggak semudah-mudah. Ya mungkin berita ini 1-2 hari, seminggu 2 minggu selesai. Apakah Vicky akan memaafkan dan pada akhirnya rujuk dan menjadi keluarga yang baik? Aku sih fokus sama anaknya dulu sih. Oke, Mama ngelihat ini semua gimana? Mama ngelihat Vicky dengan apa yang terjadi dengan segala macam yang disampaikan Fang-Fang Ya, di media. Mama sebagai orang tua cuma bisa sedih aja ya. Mama nggak bisa berbuat apa-apa dan ini juga sudah terjadi gitu. Ya seharusnya kalau memang yang diucapkan itu juga sebenarnya nggak benar, ya harusnya ke mama lah, jangan ke orang. Kan masih ada mama, yang lain aja kalau bilang sama mama kan, ma ini aku begini, oh ya udah gimana, kan mama bisa cari jalan keluarnya. Vicky nggak ada niatan. Bukan sama pengacara. Oke, karena keluarga ya. Nggak ada niatan buat udah ketemuin aja deh gitu. Mungkin dia cuma pengen disayang, kamu butuh apa? Nggak mau ketemu gitu. Apa ya? Paling sakit itu kalau dihianati sama orang yang udah kita kasih makan ya. Betul. Serius sih. Kita nafkahin, kita sayangin. Demi Allah saya muslim ya, saya sayang banget sama ibunya. Saya sayang sama anak-anaknya meskipun bukan sekandung saya mau sekolahin, saya mau ajak, nggak pernah kita ada Sering jarak. dibawa-bawa. Tanggung jawab udah. Bawa, iya semuanya ulang tahun atau apapun udahlah, mau di mana, bermalam di hotel yang mewah mana, ayo, Iya. gitu loh. Jalan-jalan Cuma kalau kemana. kondisinya udah seperti ini, kayak apa ya? Nggak ada juga dia telepon ataupun video call yang akhirnya sulit dihubungi gitu loh. Oke. Saya nggak tahu ada apa di balik semua ini, cuma saya menyayangkan banget. Ini udah terjadi semuanya dan saya fokus aja deh. Kalau memang nanti ya lahiran dan lain-lain, terus anaknya juga harus saya bawa dan ikut saya. Tetap tanggung jawab kan ya? 1000% bergabung di Gladiator Family dengan 8 saudaranya yang lain. Oke Vicky, waktu kita nggak banyak. Apa yang ingin Vicky sampaikan untuk Angel Elga? Maaf. Beda. Ini dari Pati. Apa yang pengen kamu sampaikan ke Faang Wali? Pengen ngelawak deh jadi. Mas John, jangan terlalu stres. Gang banget, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan ngomongin soal penting soalnya. Apa yang mau disampaikan untuk Fang-Fang, istri Anda? Gak main aja lah. Kenapa? Bagi aku udah nggak ada yang perlu diperbicarakan lagi. Aku tinggal nunggu lahirannya kapan. Aku tanggung jawab semuanya. Iya. Nanti anaknya juga kalau memang berkenan udah aku yang ambil. Hubungan kita dengan siapapun mungkin ada selesainya. Tapi hubungan anak dan ayah itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun kita menutup mata buat selamanya. Karena memang ada mantan suami dan mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Kita hadirkan ini dia, Fang-Fang. Beda dong. Kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Suka baik-baik saja. Udah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, komedian senior sekaligus sahabat dari Mendiang Temon, ada Bang Hendrik Beta. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Mas. Terima kasih banyak sudah hadir. Sebelumnya kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, termasuk juga untuk sahabat. Semoga keluarga dan juga sahabat diberikan penghiburan dalam masa-masa sulit seperti ini. Amin. Bang, yang kami ketahui Mendiang Mas Temon ini meninggalnya di hari Minggu ya, di usia 59 tahun, masih begitu muda sekali. Betul. Minggu pagi kalau saya tidak salah. Minggu pagi, betul. Abang dapat kabarnya? Saya itu dapat kabar justru dari Cak Lontong. Oke. Cak Lontong telepon saya sekitar jam 8:30 pagi. Aku nggak angkat, aku baru bangun tidur, baru mulai fresh. Tak lihat handphone. Cak Lontong, panggilan tak terjawab. Bang Beta, Temon meninggal. Loh, perasaan semuanya baik-baik aja, nggak ada apapun. Jadi dari kedekatan aku sama Temon ya, aku make sure nih langsung, karena beberapa bulan terakhir almarhum tuh aktif di kepengurusan gereja. Oke, Pak, hubungi orang-orang gereja, bener. Oke. Itu langsung deh tuh ke rumah duka, udah rame teman-teman. Abang dari keluarga menceritakan kronologisnya seperti apa kepergian dari Mendiang Mas Temon? Dari istri ya, dari Ibu Mae, lebih ke serangan jantung, terus mengeluh di dada sebelah Kiri. kiri ya, sebelah kiri nyeri,
Tapi ya memang yang namanya Temon tuh menganggap itu hal yang biasa. Itu di hari kepergiannya dia merasakan sakit. Iya, dan sempat bilang ke istrinya bahwa kayaknya rasa nggak enak nih, Mah. Yuk ke rumah sakit, karena kan dekat di Pondok Karya tuh. Udah dari situ, ya Tuhan berkehendak lain, Tuhan memiliki keputusan yang lain yang terbaik buat umatnya. Oke, meninggalnya di rumah atau di perjalanan? Atau Meninggalnya itu sepertinya di perjalanan. Dia sudah mengeluh sakit, mungkin di rumah sakit sudah yang, kalau dengan bahasa kita udah finishing lah. Baik, Abang sebagai sahabat yang begitu dekat dengan Mas Temon, apa yang bisa Abang ceritakan tentang sosok Temon? Temon itu sosok yang pribadi yang menyenangkan. Terus beliau itu nggak mau ribet, menghargai waktu, tidak ada istilah senior junior, berbagi ilmu, terus apa ya, nggak pernah ngeluh. Jadi ada satu peristiwa yang menurut saya akan jadi kenangan. Kita ini kan di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ada Mas Vicky juga, ada Mas Marcel, teman-teman dia di PASKI. Dan kita ada base camp, ada kantor sekretariat di daerah Jakarta Barat, tempatnya Pak Mucle. Teman-teman dan saya dan Temon salah satu pengurus. Kita ada meeting nih di tempatnya Pak Mucle. Saya kan bawa motor. Kebetulan motor saya agak tinggi. Jadi Temon tuh susah naiknya. Dia begini, dia begini. Gue sengaja gue gini, gue miring-miringin. Bet, ngapain sih lu, Bet? Ngapain, Bet? Bentar udah naik aja. Naik, tak, set, duduk nih. Gue jalan dong. Gue agak-agak giniin. Dia agak-agak kebanting begini. Bet, jangan mulain. Ntar gue jantungan gitu. Tapi kan gue nggak nge. Gue biasa aja, iya Mon, ya, jalan lagi. Terus sampai rumah lagi, gue isengin lagi. Bet, jangan. Udah, aman. Besoknya dia bilang begini. Besok ada meeting lagi nih. Mon, yuk kesana lagi yuk. Iya. Tapi gue pakai Grab ya. Gue malu bisa mati di jalan. Hal-hal kayak gitu yang membuat gue, ini asik nih orang. Celetukannya. Iya. Oke, Bang Beta, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini kebersamaan Bang Beta bersama dengan Mendiang Temon sering bikin konten bareng katanya. Yes. Mundur. Sering bikin konten artinya sering ketemu ya? Iya. Oke. Jadi apa ya, kita bikin namanya Beta Temon. Dari kebersamaan kami, kebetulan rumah kami berdekatan. Dari rumahku ke rumah Temon tuh sekitar 10 menit lah. Jadi lebih ke eksistensi aja, biar teman-teman Indonesia masih melihat keberadaan kita, Dan aktivitas terhibur kita. ya? Terhibur pasti. Bete namanya? Iya, Bete, dari Beta Temon. Terus sekarang gimana dong? Ya apa ya, ya merasa kehilangan pasti. Ada hal-hal yang nggak akan bisa terulang lagi gitu kan. Tapi saya yakin bahwa apa yang sudah saya merasakan kebersamaan dengan Temon itu akan jadi kenangan yang menurut saya luar biasa. Banyak pembelajaran juga dari seorang senior dan tidak pernah menganggap, sekali lagi saya garis bawahi, almarhum sangat mengangkat rekan-rekan baik itu junior-juniornya atau siapapun, di mata almarhum itu sama. Kita Bang Beta, sama-sama berkesenian. rumah dekat, terus sering bareng juga. Apakah Bang Beta tahu ada riwayat penyakit dari Mendiang Temon? Karena kalau kami sempat cari tahu, ada riwayat hipertensi, diabetes, kemudian juga pernah stroke ringan. Sebenarnya nggak terlalu, ya itulah balik lagi ke almarhum, nggak pernah ngeluh. Oke. Dia ngeluh tuh cuma satu doang. Apa? Kalau fee-nya telat, honor telat pasti ngeluh. Waduh. Ya 2 hari lagi nih Bet, ya lampu mati nih Beta. Ya belum bayar ini, belum bayar Masih ini. tetap bisa bercanda ya? Masih dibawa Oke. bercanda. Abang kemarin datang ke rumah duka dan ini yang membuat salah fokus netizen biasa apapun dikomentarin ketika abang mengambil foto bersama dengan jenazah Oke, dari Mendiang iya. Temon. Kita punya fotonya dulu ya, boleh kita tayangkan terlebih dahulu. Ini fotonya ketika di rumah duka, tadi sempat kami tayangkan dalam sebuah tayangan juga. Kemudian kalau abang bisa ceritakan fotonya tuh kenapa bang? Nah ini fotonya ya. Ini fotonya sampai dikomentari oleh netizen bang. Iya. Oke, abang mau menanggapi foto ini? Ini memberikan jempol gitu ya, Yes. memberikan jempol di atas jenazah seakan ya komentar netizen kadang apa aja bisa diulik sama mereka. Ya. Kalau abang mau menanggapi foto abang dan juga pose abang ini gimana? Oke, izinkan saya menanggapi
Sebenarnya itu respon aja. Respon dari seorang sahabat ketika orang yang dikasihi, orang yang disayangi meninggalkan saya, meninggalkan kita. Jadi dari hati saya bahwa ini manusia yang ada di depan peti, yang ada di peti mati adalah sosok manusia yang hebat. Yang Oh, maksudnya jempol tuh dia Ya. orang yang hebat. Jadi lu hebat, Mon. Bentuk respect. Yes, betul. Lu memberikan yang terbaik buat kita semua, sudah menghibur. Lu jarang dan lu hebat. Itu keluar begitu Refleks aja. aja ya? Yes. Oke. Jadi tidak ada maksud apa-apa. ya, tapi kalau kayak di luar negeri ya, mungkin memang culture-nya berbeda. Tapi kalau di luar negeri, kematian itu adalah sebuah perayaan bahkan. Mereka bisa merayakan sambil minum dengan sahabat-sahabatnya. Yes. Bagaimana mengenang sahabat-sahabatnya. Yes. Bagaimana sahabatnya juga memberikan banyak senyuman. Jadi mau dikembalikan memorinya. Betul. Bukan untuk selebrasi, wah lo mati. Bukan gitu. Ya, Tapi betul. memberikan selebrasi, lo duluan menang. Lo keren banget. Yes. Terima kasih lo sudah memberikan. Iya bertahan sampai Yes, dengan Udah pernah ada dalam kehidupan gitu ya. Oke, tapi kita mau lihat dulu komentar netizen atas posenya Bang Beta. Ini adalah Koneti. Maaf sebelumnya bro, kok Anda malah kasih jempol yang gak etis loh bro. Masa dikasih jempol sih, terus ada emot tutup mata 3 kali. Foto di peti jenazah aturan gak boleh bergaya asal foto katanya. Oh, ada komentar juga ya. Yap, komentar dengan kucing Dengan yang memberikan jempol Iya, iya. padahal itu tidak pernah ya. Ya, apa kalimat yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari Temon untuk seorang Bang Beta? Dia selalu kasih yang aku sampai hari ini aku terngiang bahwa dia selalu mengasihi ya. Beta, ya kita harus mengasihi sesama. Itu yang masih terngiang. Dan Terus jujur, adik respect karena kakak Beta di depan Oke. mobil jenazah Oh, Ya, ada. dia mengawal abang temuan. sahabat untuk terakhir Jadi kali. ketika keluar dari rumah duka, ambulans, gitu kan. Aku udah mau masuk ambulans. Kayaknya gue bawa motor deh ke sini. Gue keluar dulu. Sebelah ibu nih, sebelah istrinya Temon, Bu Mai. Kakak, gue bawa motor, gue kawal aja. Aku keluar dari ambulans, aku pakai motor, aku kawal sendirian. Iya. Aku ada handphone, aku bilang, Mon, gue kawal lu sampai ke pemakaman yang terakhir. Dan itu yang adik respect dari Jadi ya, Kaks. itu aja. Sekarang kami angkat jempol. Ada satu lagu yang gue sama Temon suka bawain. Jadi kira-kira begini, boleh saya nyanyi? Mas? Boleh. Boleh ya? Bukan produsernya juga nggak apa-apa, aman. Beta silakan. Kalau nanyanya yang sini lagi puyeng. Ini bukan gladiator, lebih ke gladi resik. Silakan Bang Beta. When you came in up in me, and now there's so much more I see. And so by the way, I'll thank you. Keep smiling, keep shining. When you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For bad times, in good times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. That's what friends are for. Terima kasih banyak Bang Beta. Kita kembali sesaat. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For so Bagi-bagi ambiar Miss Celebrity International Ambassador 2025 Karina Ica. Ya. Selamat pagi Karina Ica. Pagi, apa kabar? Kami baik-baik saja tapi kami kaget melihat kamu yang sepertinya tidak baik-baik saja ketika tayangan berlangsung kamu meneteskan air mata. Apa yang ada dalam pikiran kamu menyaksikan itu semua? Jadi sebenarnya saya udah mulai menutup luka yang pernah ada, tapi karena melihat tadi narasinya masih teringat lagi dan juga melihat perjuangan saya sampai titik ini. Oh, oke. Karina Ica, kami turut prihatin atas apa yang terjadi, tapi tadi kami mendengar bahwa menjadikan sakit hati sebagai bahan bakar untuk tumbuh berkembang. Iya. Sakit hati yang seperti apa yang kamu alami dengan hubungan kamu bersama mantan? Jadi saya 2 kali disakiti, 2 kali menjalin hubungan yang serius. Tapi yang pertama mendapatkan kekerasan secara fisik dan mental tentunya.
akhirnya berapa tahun kemudian sembuh dan menjalin lagi hubungan dengan satu orang yang katanya serius, tapi ternyata diam-diam menjalin hubungan sama orang yang saya kenal. Teman. Sama teman sendiri? Iya, teman. Dan dalam waktu dekat mereka akan melangsungkan pernikahan. Wow, jadi mantan kamu deket sama teman kamu dan akan menikah? Iya, dan menikah bulan ini. Dan kamu akan datang ke pernikahannya? Sepertinya tidak usah. Lu bisa biasa-biasa aja nggak sih? Aku nanya. Iya, nanyanya jadi bikin konflik. Iya, sebenarnya. Tapi Karina Ica gimana untuk bisa berdamai dengan itu semua? Saya kembali berpikir bahwa semua yang di jalan ini takdir Allah. Jadi saya percaya bahwa apa yang saya jalani terbaik dari Allah. Kenapa Vicky? Vicky Ya mau ini ngasih mau tisu. kasihkan lagi nangis. Oh iya, modus. Ganti tisunya. Ganti tisunya jangan yang ini. Iya, takut ada Ganti ajian. tisu kesannya semua orang hidup bergantung sama mistik ya. Kok ada yang Ini baru gladiator kita. Jangan sedih-sedih, kita ngeliatnya sedih Ya, loh. namanya sedih, Karin. Aku sih pengen bantuin. Bukan lo, gak ada yang nanya. Mau yang Ono juga mau lahir. Lu jangan gitu dong. Dia mau bantuin kan nggak salah. Nggak usah, jangan Aku tuh suka nggak kuat banget kalau ngeliat wanita nangis di depan aku, sumpah. Ngeliat wanita jogging juga lu gak kuat. Jogging. Karina Ica izin ya, kami mau baca satu artikel. Abang baca, Bang. Alami patah hati, Karina Ica, Miss Celebrity International Ambassador 2025, akui pernah diselingkuhi dari sang mantan hingga akan melangsungkan pernikahan. Tenang aja Kak, nanti aku jadi orang cateringnya. Nanti nih sopnya, centongnya aku taruh paling bawah. Susah ngambil. Susah ngambilnya. Kobok kaki. Kobok dulu, baru dengan centongnya. Tenang aja Kak. Ini biar Good kamu idea. terhibur. Iya. Toksiknya tuh gimana mantan kamu, Karina Ica? Jadi sebenarnya mungkin beliau belum terlalu serius sama saya, tapi mengatakan serius. Bahkan saya udah dikenalkan sama keluarga dan saya udah sempat mengenalkan juga ke keluarga. Apa ya? Ya mungkin PHP namanya. Ya, lalu kemudian dia mengenal teman saya ini dari media sosial saya sebenarnya. Jadi teman saya ini saya sempat posting di story IG saya, lalu diambil dari situ di DM. Aduh. Tapi lucunya itu aku pernah mimpi, jadi mimpinya itu kayak nonton bioskop diperlihatkan gitu. Terus aku tanya, kamu lagi dekat sama seseorang ya, ciri-cirinya seperti ini. Terus orangnya diam aja, tidak mengakui sampai akhirnya mereka tunangan. Bukan jodoh berarti ya? Iya bukan jodoh. Ini Vicky, Mas ini Vicky kenapa kok jadi dia yang sedih sih? Kenapa? Kenapa sih? Masalah sudah terlalu banyak. Jadi dia yang sedih. Satu mau sekolah, bukan Vicky yang satu sedih mau ya. Hah? Lebih ke Mama Emma yang bingung. Mata mama Emma, Sel. Baru punya cucu lagi, baru masih. Vicky tapi sebagai seorang pria ya yang berpengalaman punya hubungan yang begitu banyak sekali. Iya, Fik. Melihat tipikal Minta arah, jangan sama orang yang pernah kehilangan arah. Kasih maksudnya kuat aja. Sebenarnya kan lu gak pernah toksik gitu. Iya, lu gak toksik John. kan? Sedih. Yang toksik kan dianya. Kalau ini kan korbannya. Ini juga ya apapun ya. Kalau kita udah kasih effort lebih, kita udah kasih perjuangan, Iya. tapi akhirnya kita ditinggalkan, percayalah, itu cara Tuhan memisahkanmu dari orang yang salah. Jadi kalau Karin butuh quote-quote aku, tengah malam mau tidur butuh quote. Enggak. Lu jangan nambahin masalah lagi loh. Ya, Jangan nambahin ini kan masalah lagi. bercanda doang. Saya cuma minta satu Ya, sama biar Bang. menghibur. Saya cuma minta satu sama Bang Vicky. Apa? Supaya nggak main ngaji banyakin. Karina Ica, Iya. kita mau baca satu artikel. Nggak apa-apa, ini kan mereka bercanda supaya kamu nggak sedih-sedih banget. Habis sedih, cantik, nangis. Kita ngeliatnya kesian ya. Bungkam haters. Sempat dibully karena kaki pendek. Karina Ica kini meraih Miss Celebrity International Ambassador 2025. Jadi menurut netizen, saya di antara Finalis lain? ya finalis lain pendek. Dan memang iya, memang aku yang paling pendek di Indonesia waktu kompetisi masih nasional. Memang saya yang pendek dan ke internasional pun saya memang pendek. Tapi kan yang penting kan dapat gelar crown-nya kan. Iya kan, betul kan? Tapi aku tahu kuncinya apa tahu? Apa? Kuncinya sabar dan ikhlas.
Iya benar. Masya Allah, Makanya luar dia biasa. menang sekarang. Luar biasa. Dan Akhirnya- diputusin. Iya, nggak apa-apa. Itu penyemangat. Semangat. Sabar dan ikhlas ya. Betul. Akhirnya ada kata-kata bermanfaat keluar dari mulut lo ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya makasih Kak. Jangan khawatirkan haters, apalagi mantan. Biarkan nanti mereka menyesal, apalagi mantan menyesal melihat kamu sekarang tumbuh kembangnya menjadi bunga yang berkembang menjadi bunga yang cantik. Amin. Semakin berprestasi. Amin, makasih Kak. Dan saran aku cuma satu. Apa? Jangan jogging. Saya suka jogging pada. Iya, iya, takutnya nanti ada yang DM kamu soalnya. Ya kalau aku jogging, aku lari, aku nggak pernah capek lah. Tapi Soalnya kan kamu yang jadi garis finishnya. Ini baru gladiator. masuk gladiator. Dari tadi diprotes mulu gua. Masih ada urusan sama Fang Fang lo ya. Kita akan balik Oh sama iya lupa istri mau lahir. Aku pasti bisa. Terima kasih bintang tamu kita, Kak Ani, Kak Seruni, terima kasih banyak. Terima Mama kasih. Emma, terima kasih. Bang Beta, terima kasih. Karina, terima kasih banyak ya. Dan di sini Vicky bawa serta teman-temannya. Boleh nggak? Lo fokus sama kita, jangan sama Karina. Iya. Ya ini lagi ini. Hari ini Vicky akan bersama dengan Kudeta. Bukan. Apa ini Lagi band apa sama- namanya? Gue pisahin. Lebih pisahin. Nama bandnya apa? Lagi Vicky the Brain. Vicky the Brain. Vicky the Oh, Brain. oke, Ini kita- ada Teguh, Rivo, aku, Mas Ali Sabat, ada Jeko, ada Uwais. Baik, kita akan saksikan penampilan Vicky Prasetyo bersama dengan Vicky the Brain dengan retorika Cinta. di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa besok di Pagi-Pagi Ambiar.